Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk mahasiswa-mahasiswa farmasi. Pada materi analisis regresi ini, saya belajar pada referensi yang berjudul Statistik Parametrik untuk Penelitian Kesehatan yang dikarang oleh Tias Tirin dan Hidayati tahun 2017, dan beberapa referensi lain yang bisa teman-teman gunakan untuk mengembangkan lebih dalam lagi materi yang akan saya berikan. Pada pertemuan ini saya akan memberikan materi tentang analisis regresi. Saya selaku dosen pengampu dari program studi farmasi Universitas Kediri akan memberikan beberapa hal pada teman-teman mahasiswa untuk bisa dipelajari secara lebih mendalam. Pada materi analisis regresi ini saya belajar pada referensi yang berjudul Statistik Parametrik untuk Penelitian Kesehatan yang dikarang oleh Tias Tirin dan Hidayati tahun 2017, dan beberapa referensi lain yang bisa teman-teman gunakan untuk mengembangkan lebih dalam lagi materi yang akan saya berikan. Regresi linier itu merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu, atau bisa juga digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, secara garis besar, analisis regresi itu dibagi menjadi 3. Ada analisis regresi linier, ada analisis regresi linier, kemudian analisis berganda, dan analisis non-linier. Pada analisis regresi, identik sekali dengan suatu persamaan regresi yang teman-teman juga pelajari di mata kuliah kimia dasar atau kimia farmasi. Nah, ketika kita menemui suatu persamaan Y sama dengan A plus BX pada statistika, maka regresi linier itu adalah linier bersederhana. Sedangkan ketika kita menemui suatu persamaan di mana variabel B dan X-nya lebih dari 1, itu dinamakan regresi linier berganda, di mana Y itu merupakan suatu variabel terikat dari suatu penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian X1 itu merupakan variabel bebas pertama, X2 itu variabel bebas kedua, dan Xn itu merupakan variabel bebas yang ke N, dan A dan B1 serta B2 itu merupakan konstanta. Nah, sebelum melanjutkan dan regresi berganda, yang pertama adalah uji autokorelasi, uji multiko. Langkah-langkah dalam analisis regresi linier itu tentunya bisa menggunakan secara manual maupun secara SPSS. Nah, kali ini saya akan memberikan cara analisis regresi dengan menggunakan SPSS. Pada slide tentang uji korelasi terdapat contoh soal atau contoh kasus yang dapat kita gunakan pada analisis regresi linier ini. Nah, pada kasus tadi, kasus tentang kadar gula, hubungan kadar gula dan kadar AU dengan kadar AUPP, ketika kita ingin menganalisis regresi liniernya, maka langkah yang pertama adalah masukkan kedua variabel yang hendak dibuat persamaan regresi, di mana variabel tersebut adalah variabel terikat dan variabel bebas, di mana variabel terikatnya itu merupakan kadar AUPP, kemudian variabel independennya adalah kadar gula. Seperti teman-teman ketahui sendiri bahwa variabel dependen itu adalah variabel tergantung
yang tidak merdeka, di mana dia dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan variabel independen berarti variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Ketika sudah memasukkan kedua variabel itu, maka langkah yang kedua adalah teman-teman klik analyze, kemudian regression, kemudian klik OK. Cukup simpel teman-teman, kemudian akan muncul output yang teman-teman ini harus bisa menginterpretasikan. Nah, ini adalah output yang dihasilkan ketika teman-teman menganalisis regresi hubungan kadar gula dengan kadar AOPP. Ada 3 tabel yang akan muncul pada output SPSS, mana tabel 1 itu menunjukkan nilai korelasi atau nilai R, di mana nilai R-nya di sini teman-teman ketahui adalah 0,956. Kesimpulannya adalah sama dengan uji korelasi sebelumnya tadi ya, di mana positif 0,956 tadi sudah dapat kita simpulkan bahwa dia hubungannya sangat kuat. Kemudian pada tabel 2 ini menunjukkan hasil dari uji asumsi linearitas dengan nilai sig 0,011. Nah, ketika kita bandingkan dengan nilai alfa, di mana nilai alfa adalah 0,05, maka dapat diketahui nilai sig yang dihasilkan pada analisis ini lebih kecil dari nilai alfa. Artinya apa? Artinya adalah hal ini menunjukkan bahwa variabel kadar gula dan kadar AOPP memiliki pola yang linier. Kemudian pada tabel 3 menunjukkan nilai konstanta, yaitu 3,481, dan nilai koefisien kadar gula diketahui juga 0,816, sehingga didapatkan persamaan. Karena dia linier, maka teman-teman bisa membuat suatu persamaan, yaitu kadar AOPP atau disebut Y sama dengan 0,816 dikali kadar gula ditambah 3,481. Nah, dari penjelasan tadi, teman-teman saya harapkan bisa memahami dan menginterpretasikan output yang dihasilkan ketika kita melakukan analisis regresi linear. Nah, di slide ini, teman-teman akan dituntut untuk menyelesaikan soal, yang mana soal ini ketika teman-teman bisa menyelesaikan akan bisa menjadi indikator bahwa teman-teman sudah memahami analisis regresi linear. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Jadi ada bedanya ketika kita menggunakan analisis regresi linear dengan analisis regresi yang berganda. Nah, apa bedanya analisis regresi berganda dengan analisis regresi linear? Kalau analisis regresi berganda itu memiliki variabel bebas lebih dari satu. Kalau tadi ketika kita belajar tentang analisis regresi linear tadi kan variabelnya ada variabel independen 1 dan variabel dependen 1, yaitu kadar gula sebagai variabel independen dan kadar AOPP sebagai variabel dependen. Nah, pada regresi berganda ini harus ada variabel bebas yang kedua selain kadar gula. Nah, misalnya di sini saya asumsikan saya tambahkan kadar lemak LDL sebagai variabel bebas kedua. Di mana asumsinya kadar lemak LDL ini diduga mempengaruhi kadar AOPP. Nah, caranya dalam teman-teman melakukan analisis regresi berganda itu yang pertama, teman-teman tetap harus memasukkan kedua variabel yang hendak dibuat persamaan regresinya antara variabel bebas dan variabel terikat, dimana di sini ada 2 variabel bebas yang dimasukkan. Kemudian tetap klik analyze, kemudian klik regression, kemudian masukkan variabel kepada masing-masing kolom. Nah, seperti terlihat pada slide tersebut yang bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian ketika sudah lengkap, sudah dimasukkan pada kolom masing-masing kolom, selanjutnya teman-teman klik OK.
Setelah teman-teman mengklik OK, maka akan muncul layar seperti ini yang ada di slide tersebut ya. Yang pertama, ketika teman-teman melakukan analisis regresi linear berganda, setelah diklik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah teman-teman ketika menemukan tampilan seperti ini, maka teman-teman harus mengaktifkan uji autocorrelation ya, dan uji multikolinearitas. Jadi dengan cara mencentangnya ya. Kemudian aktifkan juga uji heterogeneisitas dan uji normalitasnya. Kemudian kalau sudah terset seperti ini semua, maka klik OK. Nanti ketika setelah klik OK, maka akan muncul output yang tugasnya teman-teman di sini adalah menginterpretasikan output yang sudah dihasilkan. Nah, pada output yang akan ditampilkan itu seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman tadi klik OK, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Ada 3 tabel yang teman-teman harus bisa menginterpretasikan, di mana ketiga tabel ini memiliki makna yang berbeda-beda. Ketika teman-teman ingin melihat uji autokorelasi, maka yang dilihat adalah Durbin-Watson. Ketika teman-teman ingin melihat koefisien determinasi, maka teman-teman melihat pada lingkaran yang merah. Kemudian tabel kedua ini menunjukkan uji simultan atau uji F, sedangkan untuk tabel yang ketiga ini menunjukkan uji parsial dan uji multikolinearitas. Nah, kita akan menginterpretasikan satu-satu mulai dari tabel 1, di mana tabel 1 ini menunjukkan nilai korelasi atau nilai R sebesar 0,979. Hal ini menunjukkan korelasi antara kadar gula dan LDL terhadap kadar AOPP itu sangat kuat dan bersifat positif. Tadi sudah kita bahas ya di slide sebelumnya. Kemudian selain itu pada tabel 1 juga terdapat hasil dari uji asumsi autokorelasi yang mana bisa kita lihat pada kolom Durbin-Watson, di mana menghasilkan nilai sig yaitu sebesar 3,27. Ketika nilai sig ini kita bandingkan dengan nilai alfa, di mana nilai alfa adalah 0,05, maka dapat dikatakan nilai sig-nya itu lebih besar daripada nilai alfa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang otomatis dari tiap variabel. Oke, dari tabel 1 cukup seperti itu. Kemudian kita beranjak pada tabel kedua. Nah, tabel kedua ini menunjukkan hasil dari uji asumsi linearitas dengan nilai sig sebesar 0,042. Jika kita bandingkan dengan nilai alfa, di mana nilai alfa adalah 0,05, maka angka 0,042 itu masih dikatakan lebih kecil dari nilai alfa. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kadar gula, kadar LDL, dan kadar AOPP itu memiliki pola yang linier. Kemudian beranjak pada tabel 3, di mana tabel 3 ini menunjukkan uji asumsi multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini kita bisa lihat dari nilai VF atau VIF, di mana nilai VIF ini adalah 1,791. Nah, nilai VIF ini dibandingkan dengan nilai VIF lebih dari 10. Kalau misalnya nilai VIF ini adalah nilainya 1,791, dapat disimpulkan tidak ada hubungan langsung antara variabel bebas. Kemudian, apabila setiap asumsi telah terpenuhi, maka pada tabel 3 kita akan dapatkan nilai konstanta 3,338 dan koefisien untuk kadar gula dan kadar LDL sebesar 0,66 dan 0,33, sehingga didapatkan persamaan kadar AOPP sama dengan 0,66 dikali kadar gula ditambah 0,33 dikali kadar LDL plus
3,338. Itu didasarkan pada persamaan linearitas yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Setelah teman-teman mempelajari tentang analisis regresi di atas, maka tugas teman-teman dalam hal ini adalah mengerjakan soal berikut. Silakan dikerjakan. Oke, demikian teman-teman. Materi analisis regresi sudah saya berikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang nantinya akan dikerjakan, dan semoga ilmu yang diperoleh kali ini tidak lupa, dan ilmu yang lain pun ketika teman-teman belajar pun juga tidak gampang lupa. Demikian, semoga semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.